Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Prediksi gua ntar timnas Indonesia bakal ngelawan Cina di tanggal 5. Di sini ya mainnya ya, di GBK. Yang pasti ini salah satu kesempatan terakhir kita ya. Karena kemarin kita udah fight mati-matian lawan Australia dan juga kita dapat menang juga 3 poin lawan Saudi itu dengan penampilan Marcelino yang sangat amat gemilang itu bisa ngechip kiper Saudi itu gila banget sih, keren banget sih. Yang pasti kita harus fight banget dan prediksi skor gua itu bisa di 2-0 buat Indonesia. 2-0. Meskipun ya pemain kita banyak banget yang cedera, ada yang akumulasi kartu, kayak Marcelino kan nanti gak main tuh. Salah satu pembeda dari kita. Iya, sama Wahji Ragnar juga cedera ya kalau nggak salah. Tapi yang salah satu gue sayangin banget tuh kiper kita, Martin Pas itu juga kena akumulasi. Jadi kiper kita bakal nanti insya Allah Emil Audero Mulyadi ya, salah satu pemain naturalisasi paling baru kita yang biasa main di Serie A juga ya. Jadi pengalamannya udah segudang, itu bakal jadi tembok yang kokoh juga buat kita. Jadi moga-moga dengan pengalaman yang dia bawa bisa bikin pertahanan kita makin solid dan juga penyerangannya bisa fokus. Gitu. Jadi udah fokus bertahannya, pas counter langsung poin aja gitu. Karena menurut gue permainan kita kemarin tuh udah solid banget ya. Udah solid banget, kita bermain secara kolektif, nggak terlalu terburu-buru, mainnya juga cantik. Apalagi udah ada Ole tuh, si Mang Ole Romen itu yang beneran stylish banget dan itu seorang sosok yang kita butuhin banget dari zaman Coach Sintayong dulu. Tapi dapetnya pas di era Coach Patrick Kluivert. Jadi Ole Romen itu tambahan daya gedor yang kita butuhin banget, seorang striker yang benar-benar mematikan, stylish, bisa dribbling, larinya kenceng juga, yang pasti clinical depan gawang, nggak mandul. Itu kita udah bisa banget ngandelin dia untuk match nanti. Artinya melihat daftar 28 pemain yang udah dirilis pelatih Kluivert ini, lu yakin ya Indonesia bakal gemilang dan bakal menjamu Cina dengan sangat baik? Gue yakin banget karena kita juga nggak cuma hire Coach Patrick Kluivert ya, tapi jajaran staff-staffnya juga seperti tactician-nya Coach Alex Pastur. Karena kalau kita lihat di GBK tuh kalau nonton live ya, Coach Alex Pastur tuh yang jauh lebih aktif, yang lebih mikir apa. Jadi Coach Patrick tuh lebih untuk menjaga dressing room-nya biar lebih hangat, pemainnya bondingnya sama coach-nya baik. Tapi kalau dari taktik kayaknya ini Coach Alex Pastur yang lebih mainin ya, beneran kayak profesornya. Jadi dengan bahkan media-media Belanda juga mikir kayak, Coach Alex masuk Indonesia nih, Coach Alex Pastur jadi head coach atau asisten head coachnya siapa? Patrick Kluivert. Masa enggak kali lu yang head coach kali, itu Patrick Kluivertnya cuma buat itu kali, buat medianya gitu. Mungkin karena Coach Patrick Kluivert juga punya nama gede juga ya di sepak bola dunia, legend Barca, legend timnas Belanda. Jadi orang pasti ngeliat nih project apa nih di Indonesia sampai seorang legend sepak bola bisa tertarik untuk melatih tim yang rankingnya nggak seberapa, tapi dalam beberapa tahun belakangan ini naik banget progresnya. Jadi mungkin kita nunggu aja Coach Alex Pastur dan Coach Patrick Kluivert memasak. Mungkin sebagai yang penyuka bola juga dan melihat pengalaman, berkaca dari pengalaman kemarin timnas bermain, mungkin harus seperti apa sih? Ada nggak masukan-masukan dari lu mungkin yang timnas harus seperti apa sih untuk melawan Cina? Kalau kita lihat timnas China tuh beneran fisikal banget ya gamenya. Mereka tuh beneran ngotot banget, fight banget. Pokoknya tipe kalau sepak bola Asia banget. Kalau Eropa lebih ke ball control, lebih stylish juga kan. Tapi kalau Indonesia dan Cina tuh ngotot mainnya, fisikal juga. Dua-duanya sama-sama fisikal, tapi karena kita banyak pemain dari Belanda yang naturalisasi ya, mungkin kita bisa adaptasi main-main yang cantik dan juga kita bisa main counter attack yang kita fokus bertahan, tapi setiap ada momen kita set langsung cepat ke depan. Kalau kita bisa main gitu aja, nggak terlalu fokus total football kayak pas kita blunder banget tuh. Jadi kita beneran bisa mainnya fokusnya defense, habis itu kita counter, cari peluang, cari momen buat counter. Mungkin itu bisa jadi nilai plus banget buat kita, karena kita udah punya pemain-pemain kelas dunia, dari defender aja langganan Champions League, Kevin Dix, dan juga Jay Itzes, kapten di Serie A, dari Venezia. Itu beneran sosok yang beneran leader banget di lapangan, dan semoga dengan pertahanan yang solid dan juga attacking yang mantep
dan juga midfielder yang bisa memasak lapangan itu, yang bisa ngatur tempo. Ada Joey Pelupesi juga, CDM yang beneran kita butuh banget nih, defense-nya kuat banget, beneran bisa ngontrol bola. Mungkin orang-orang nggak ngelihat Joey itu kayak gimana di lapangan, tapi presence-nya dia tuh beneran ngatur temponya, karena dia beneran tipikal gelandang yang udah bertahan aja, nggak usah terlalu fokus nyerang, dan kita butuh itu. Karena kalau terlalu nafsu ke depan, ntar kita kurang di belakang, alhasil matilah kayak lawan Australia, di counter abis kita kayak main di kandang mereka. Jadi kita bisa ngandelin counter, mungkin mainan counter ngelawan Cina yang physical, dan jangan sampai blunder, please banget, jangan sampai blunder, ball possession tiba-tiba hilang, kontrol bola tiba-tiba lepas, itu moga-moga janganlah, karena kesalahan-kesalahan minor di lini belakang itu bisa berakibat fatal banget buat kita maju ke fase berikutnya untuk kualifikasi Piala Dunianya. Bagaimana cara kamu menunjukkan dukungan kamu untuk timnas nanti di tanggal 5 nanti? Akan langsung nonton atau seperti apa? Harus langsung ke sini dong. Langsung nonton di sini di VIP box ya, dapat kebetulan, alhamdulillah. Udah dapat tiket. Udah dapat di VIP box juga dikasih. Jadi harus total full support, nggak cuma dari layar kaca, tapi datang meramaikan GBK biar kena mental nih pemain-pemain China nih. Kita langsung kasih atmosfer yang meriah, kasih tifo yang keren juga kayak kemarin nih. Dan moga-moga kita bisa kasih permainan yang ciamik buat lawan China nanti. Persiapan-persiapan yang mungkin seorang Adi Nugroho lakukan sebelum menonton ini seperti apa? Kan kamu juga punya banyak banget koleksi jersey nih. Persiapannya apa ya? Nambah koleksi jersey aja. Iya, jersey timnas yang baru kan agak susah didapat ya. Aku baru beli yang away, yang putih. Udah dapet, alhamdulillah. Pakai nanti. Udah pasti dong, pakai yang baru langsung nanti, yang warna putih. Meskipun ini main home yang warna merah, tapi menurutku yang away cakep banget sih. Timnas yang tahun ini Airsport tuh keren banget. Home-nya keren, away-nya keren, dan juga ada detail-detail yang bagus. Jadi gue juga emang suka koleksi jersey kan, pasti itu liput juga kan. Dan menurut gue sebagai kolektor jersey amatir nih, bagus banget jerseynya sekarang, asli detailnya bagus banget. Gak harus yang player issue, yang replika juga keren banget. Pokoknya keren lah, top. Timnas udah jerseynya mantep, pemainnya keren, coaching staff keren, pokoknya semuanya udah mendukung. Apalagi supporternya juga fight banget, berjuang banget untuk kita. Moga-moga bisa poin 3 di GBK nanti. Oke, Arif.